Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya PT Sutrisno, mahasiswa MTI STIMIK Akakom Yogyakarta. Pada kesempatan ini izinkan saya sharing tentang Service Oriented Architecture atau dikenal dengan SOA dan Microservice Architecture yang juga dikenal dengan MSA. Sharing kali ini merupakan bagian tugas mata kuliah Arsitektur Software dan Data Berbasis Cloud. Mata kuliah ini membahas tentang arsitektur software maupun data pada platform yang menggunakan teknologi cloud, di mana kami juga akan mempelajari cloud beserta komponen-komponen serta model layanan-layanannya, serta mengaplikasikan arsitektur software maupun data pada platform berbasis teknologi cloud yang sekarang sedang menjadi tren teknologi di era ekonomi digital. Sebelum lebih lanjut membahas tentang Service Oriented Architecture dan Microservice Architecture, sedikit saya menyinggung tentang software arsitektur itu sendiri. Software arsitektur atau arsitektur perangkat lunak secara umum didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kriteria baik dari sisi teknis dan juga sisi operasional dengan pertimbangan kualitas seperti performance, security, dan manageability. Bicara tentang software arsitektur, kita dapat menganalogikan persis ketika seperti kita akan membuat sebuah bangunan. Maka kita akan memperhatikan banyak hal, mulai dari lingkungannya, desain gambarnya, struktur tanahnya, bahan bangunan yang akan digunakan, pengamanan, perbaikan kelak ketika bangunan tersebut memerlukan perbaikan atau bangunan tersebut mengalami kerusakan, dan lain-lain. Dari analogi tadi terlihat bagaimana sebuah arsitektur itu sangat penting ketika kita akan membuat sebuah bangunan. Begitu juga ketika kita akan membuat sebuah perangkat lunak atau software. Karena pada dasarnya ada 3 komponen utama yang akan saling berkaitan satu dengan lain, yaitu user, business, dan sistem. Sebuah software arsitektur yang baik akan mampu memenuhi seluruh kriteria dari komponen-komponen tersebut. Namun biasanya seiring berjalannya waktu akan terjadi perubahan baik dari sisi user, bisnis maupun sistem. Oleh karena itu, software arsitektur harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tujuan dari software arsitektur adalah untuk menciptakan suatu jembatan antara kebutuhan bisnis dengan kebutuhan teknis melalui metode atau model yang sudah dibuat dan menemukan cara bagaimana untuk mengimplementasikan metode atau model tersebut. Software arsitektur yang baik akan meminimalisir kemungkinan resiko kegagalan yang diciptakan oleh para developer. Selain itu, software arsitektur yang baik juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi seiring waktu dalam teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak, serta dalam skenario dan persyaratan pengguna. Seorang arsitektur aplikasi juga harus mempertimbangkan hasil desain arsitektur yang sudah dibuat agar memiliki performance dan security yang baik. Oke teman-teman,
Sekarang mari kita bahas tentang dua jenis arsitektur software yang saat ini banyak digunakan oleh para perancang software atau perangkat lunak, yaitu Service Oriented Architecture atau SOA dan Microservice Architecture. Service Oriented Architecture atau SOA adalah suatu gaya arsitektur software yang bertumpu pada komunikasi antar service dengan mendefinisikan bagaimana dua bagian atau lebih service dapat saling berinteraksi, di mana satu bagian dapat menjalankan bagian lainnya. Interaksi-interaksi service didefinisikan dengan menggunakan bahasa tertentu, di mana setiap interaksi merupakan self-contained dan loosely coupled, sehingga masing-masing interaksi dapat berdiri sendiri. Dengan gaya arsitektur SOA, maka proses bisnis yang terjadi dalam pengembangan software atau teknologi informasi dapat menjadi lebih responsif. Hal tersebut disebabkan karena komponen serta proses yang terjadi pada SOA lebih fleksibel dan mudah dikembangkan, dikombinasikan, dan didistribusikan secara cepat untuk menunjang proses bisnis. Gaya arsitektur SOA memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pengembangan perangkat lunak berskala besar, karena mempunyai sifat yang closely coupled atau tingkat kebergantungan antar komponen yang sangat rendah, highly interoperable atau mudah dioperasikan, reusable atau dapat digunakan kembali, dan interoperability atau dapat berkomunikasi antar platform sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis dalam suatu perusahaan. Pola Service Oriented Architecture terdiri dari 4 hal, yakni people, proses, platform, dan practice. Komponen-komponen SOA terdiri dari Enterprise Service Bus atau ESB yang mengatur alur dan komunikasi dari masing-masing service dan aplikasi yang berbeda, serta memungkinkan sebuah service dapat mengakses aplikasi pesan data. Proses ini bukan untuk integrasi data, melainkan sebuah mekanisme dari pesan. Yang kedua adalah Business Process Management atau BPM, yakni sebuah prosedur untuk memetakan proses bisnis yang tidak baik dalam berbagai aplikasi yang berfungsi sebagai kontrol, apa yang harus dilakukan oleh aplikasi dan manusia dalam pengoptimalisasian proses bisnis. Terus selanjutnya adalah service, yakni software yang mengkoordinasi infrastruktur SOA sehingga layanan bisnis dapat didukung dan dikelola sesuai dengan yang didefinisikan dalam Service Level Agreement. Terus komponen yang keempat adalah registry, yakni sebuah sumber tunggal untuk semua metadata yang diperlukan untuk memanfaatkan layanan web dari komponen software dalam lingkungan SOA. Terus komponen yang terakhir adalah broker, yakni sebuah software dalam kerangka SOA yang membawa komponen bersama-sama menggunakan aturan yang terkait dengan setiap komponen. Ada banyak kelebihan dan kekurangan model arsitektur dari SOA. Kelebihannya antara lain adalah yang pertama, pada penghematan. Karena dengan model arsitektur SOA, kita dapat membangun suatu koleksi dari service Ada kelebihan dan kekurangan dengan metode SOA.
Kelebihannya antara lain adalah yang pertama pada penghematan. Dengan metode SOA, maka kita akan membangun suatu koleksi servis, di mana dengan koleksi tersebut maka penghematan dapat dimulai. Jika pada proyek yang pertama kita sudah membangun servis yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, maka proyek selanjutnya usaha yang dikeluarkan akan makin kecil karena sudah banyak tersedia servis hasil dari proyek sebelumnya yang dapat digunakan kembali atau reusable. Terus yang kedua, kelebihan yang kedua adalah pada kecepatan, di mana dalam SOA proses bisnis dipecah dan disederhanakan dalam bentuk servis-servis yang lebih kecil. Ketergantungan yang ada antar servis harus diminimalisir, sehingga apabila terjadi perubahan pada suatu proses bisnis, cukup servis yang berkaitan saja yang mengalami perubahan. Dengan demikian, sistem dapat merespon perubahan dengan cepat. Kelebihan SOA yang ketiga adalah real-time responsive, di mana dalam setiap servis-servis tersimpan alur bisnis dan batasan-batasan yang dikelola dalam sebuah server ISP. Dengan demikian, berbagai jenis aplikasi dapat mengakses business rule tersebut. Apabila terjadi suatu perubahan terhadap business rules, ISP akan mengelolanya secara otomatis sehingga rules yang baru akan berlaku pada saat itu juga. Terus kelebihan yang keempat adalah channel independent. Servis yang berkaitan dengan banyak pihak, baik dari pelanggan maupun supplier, dilakukan secara independen dengan berbagai jenis aplikasi yang berbeda-beda. Dengan adanya servis dan ISP, maka memungkinkan berbagai aplikasi tersebut untuk mengakses business rule yang telah didefinisikan, sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi tidak tergantung lagi terhadap suatu aplikasi tertentu. Terus, kelebihan yang kelima adalah pada waktu pengembangan yang lebih singkat. Bisnis proses yang dipecah dalam bentuk servis yang lebih kecil memungkinkan perubahan dan pengembangan pada servis tertentu. Sehingga karena pengembangan dilakukan secara terfokus, maka waktu yang dibutuhkan pun menjadi lebih sedikit. Terus kelebihan yang keenam adalah dapat mengurangi duplikasi. Servis dalam SOA dikelola dalam server ISP. Karena servis dikelola secara terpusat, maka hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan adanya duplikasi sistem. Selain itu, bentuk servis yang memungkinkan reusability juga mengurangi adanya fungsi yang sama yang ada dalam sebuah sistem yang sedang dibangun. Selanjutnya, bagaimana kekurangan yang dimiliki oleh Service Oriented Architecture atau SOA? Minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah potensi kegagalan dalam membuat business case untuk SOA, di mana bagian IT seringkali membuat kesalahan dengan menganggap proyek SOA adalah proyek IT. Padahal SOA bukanlah proyek yang hanya dikerjakan oleh bagian IT saja, tetapi juga mencakup seluruh departemen dalam sebuah organisasi. Proses bisnis dimiliki dan dijalankan oleh tiap-tiap departemen. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan dari setiap departemen untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Yang kedua adalah menyerahkan proses SOA sepenuhnya ke vendor. Terkadang perusahaan mempercayakan sepenuhnya proyek SOA kepada vendor dan bergantung hanya kepada teknologi. Padahal SOA bukan hanya masalah teknologi,
dan pengembangannya pun tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak luar yang mengetahui secara detail mengenai proses bisnis dan kebutuhan-kebutuhan hanyalah orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya proses tidak diserahkan sepenuhnya kepada vendor di luar perusahaan. Yang ketiga adalah potensi kegagalan dalam rencana awal implementasi. SOA akan membawa banyak perubahan dalam perusahaan. Karena itu, perlu waktu yang tepat untuk melakukan implementasi agar tidak menimbulkan resiko kegagalan. Perencanaan perlu dibuat secara matang dan waktu implementasi juga sangat menentukan agar dapat benar-benar terimplementasikan secara baik. Selanjutnya kita akan masuk dan membahas tentang microservice arsitektur. Belum ada definisi yang spesifik yang sudah diamini oleh semua praktisi IT mengenai apa itu microservice. Namun dari beberapa definisi yang ada dan pengertian yang muncul, dapat disimpulkan bahwa microservice adalah suatu arsitektur sistem yang terdiri dari komponen-komponen berupa service yang modular, autonomous, yang memiliki tujuan masing-masing, namun terorkestrasi melalui protokol like-wise dengan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sebuah bisnis. Dengan arsitektur microservice, maka memungkinkan pengiriman aplikasi yang besar dan kompleks dengan cepat, sesering mungkin, dan handal. Ini juga memungkinkan suatu organisasi untuk mengembangkan kemampuan teknologinya. Microservice adalah praktik software engineering yang populer dan modern. Prinsip microservice adalah membangun aplikasi dengan memisahkan komponen bisnis menjadi layanan kecil yang dapat digunakan dan dioperasikan secara independen satu sama lainnya. Pemisahan antara layanan bisa didefinisikan sebagai service boundaries. Service boundaries terkait erat dengan tuntutan bisnis dan batas hierarki suatu organisasi. Layanan tersebut dapat dikaitkan dengan pemisahan tim, budget, dan roadmap. Beberapa contoh service boundaries seperti proses pembayaran dan autentifikasi dari pengguna. Microservice berbeda dari praktek pengembangan software lama di mana semua komponen digabungkan menjadi satu. Ada banyak keuntungan dari microservice arsitektur yang membuatnya cukup terkenal dan banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi atau software saat ini. Yang pertama adalah microservice memungkinkan loose coupling service, yaitu service tidak bergantung sama sekali dengan service-service lain sehingga service tetap dapat berjalan apabila ada satu atau dua service yang down. Keuntungan lain yang didapat adalah abstraction, di mana user tidak perlu tahu service yang akan digunakan sehingga loss coupling sangat terjaga, dan tentu ini meningkatkan security dari sistem yang dibangun. Selain itu, keuntungan yang lain adalah zero downtime dapat dicapai. Bukan berarti sistem tidak pernah mati sama sekali, namun service downtime tidak transparan ke user, karena klien yang ada di user tetap menampilkan UI seperti biasanya tanpa tahu bahwa ada satu atau dua service yang sedang downtime. Hal ini juga dapat dicapai dengan menerapkan nightly build, yakni ketika sistem sedang tidak digunakan di waktu tertentu, misalnya pada malam hari, dapat digunakan untuk melakukan update untuk service yang akan dilakukan secara otomatis.
Keuntungan lainnya adalah scalability system sangat mudah untuk dicapai karena sistem bersifat elastis. Apabila servis yang dibangun membutuhkan resource yang lebih tinggi, hanya tinggal menambahkan hardware-nya saja. Sehingga arsitektur seperti ini mendukung functional as service, serverless arsitektur, dan developer autonomy karena menggunakan satu protokol yang sama yaitu REST. Dengan demikian, developer tidak harus bergantung ke satu bahasa pemrograman tertentu. Misalkan service A dibangun menggunakan bahasa Python dan service B dibangun menggunakan bahasa PHP, maka tetap dapat terintegrasi selama bahasa yang digunakan mendukung REST dan JSON. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan menggunakan arsitektur microservice? Dari berbagai referensi, arsitektur ini baik digunakan apabila sistem yang akan dibangun adalah sistem yang membutuhkan lifetime service. Sistem seperti Twitter, Netflix, e-commerce, payment gateway mengadopsi arsitektur ini karena adanya kebutuhan zero downtime. Selain itu, sistem yang memiliki scalability yang tinggi seperti software as a service sangat tepat mengadopsi arsitektur seperti ini. Selain itu, untuk menerapkan microservice arsitektur juga harus memperhatikan dari budget yang harus disiapkan. Karena dengan mengadopsi arsitektur ini maka harus siap dengan high cost yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari microservice arsitektur. Kelebihan yang pertama adalah aplikasi dapat scalable, secure, dan reliable. Terus yang kedua adalah setiap service dapat berdiri sendiri. Terus yang ketiga adalah maintenance-nya lebih mudah. Yang keempat adalah tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru, jadi sangat adaptif terhadap teknologi yang baru. Terus yang kelima adalah setiap tim developer dapat mengembangkan setiap servisnya tanpa mengganggu servis yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari microservice arsitektur adalah ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus dirubah. Terus yang kedua adalah untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan service, jadi perlu perencanaan yang matang. Terus yang ketiga adalah deployment yang sangat kompleks, perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda. Selanjutnya zaman sekarang kalau nggak dibanding-bandingkan kayaknya nggak seru. Padahal kadang yang dibandingkan itu tidak bisa apple to apple. Jadi ada pertanyaan bagaimana membandingkan atau perbandingan antara service oriented arsitektur dan microservice arsitektur. Setidaknya tabel ini dapat menjawab perbandingan dari dua jenis arsitektur software tadi. Yang pertama adalah pada SOA terdapat 4 jenis layanan, sedangkan pada microservice terdapat 2 jenis layanan. Pada SOA terdapat layanan bisnis, perusahaan, aplikasi, dan infrastruktur, sedangkan pada microservice ada layanan fungsional dan infrastruktur. Terus yang kedua adalah SOA memiliki pendekatan arsitektur berbagi terbuka, sedangkan microservice memiliki pendekatan berbagi terbuka secara terbatas. Terus pada SOA, komunikasi dijalankan melalui Enterprise Service Bus atau ESB. Sedangkan pada microservice, komunikasi dijalankan melalui sistem pesan dengan sederhana. Kemudian pada SOA, mengenal multi-threaded karena ada lebih banyak overhead untuk setiap pengelolaan input dan output. Sedangkan pada microservice mengenal single threaded dan biasanya menggunakan event loop untuk penanganan input dan output.
SOA mendukung database relasional tradisional, sedangkan MSA mendukung database relasional modern. SOA menekankan penggunaan kembali fungsionalitas dari bisnis, sedangkan microservice menekankan pada konteks terbatas. Selanjutnya adalah SOA mengikuti standar dan tata kelola bersama, sedangkan microservice tidak mengikuti standar umum, sebaliknya itu mendukung kolaborasi dan kebebasan memilih. SOA mendukung banyak protokol pesan, sedangkan microservice mendukung protokol ringan seperti HTTP, REST, dan TRIP API. Selanjutnya SOA perlu memiliki penyimpanan data tunggal untuk semua layanan yang digunakan. Sedangkan microservice tidak memerlukan server aplikasi umum karena semua layanan dapat mandiri, umumnya menggunakan komputasi awan atau cloud. Selanjutnya adalah SOA perlu perubahan sistematis untuk memodifikasi monolit, sedangkan microservice membutuhkan perubahan sistematis untuk menciptakan layanan baru. Dan yang terakhir, SOA biasanya tidak menggunakan kontainer, namun microservice kontainer merupakan sebuah kebutuhan dan merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Dari uraian di atas, maka terlihat bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan secara apple to apple antara SOA dan microservice. Jadi kapan Anda dapat memilih antara SOA atau microservice? Dari berbagai referensi, setidaknya Anda mungkin harus memilih menggunakan SOA jika yang pertama adalah Anda sedang membangun aplikasi yang sangat kompleks. Ini memungkinkan karena Anda harus memindahkan, menyesuaikan, dan menambahkan fitur baru tanpa perlu membangun kembali seluruh program. Ini akan menghemat waktu, tetapi akan menjadi lebih sulit untuk dikelola karena lebih banyak fungsi yang ditambahkan. Terus yang kedua, aplikasi yang Anda sedang buat membutuhkan interaksi satu dengan yang lainnya. Jika aplikasi Anda perlu berkomunikasi dengan arsitektur yang berbeda, maka arsitektur SOA sepenuhnya menghilangkan proses adopsi, sehingga sangat cocok digunakan. Terus yang ketiga adalah Anda sedang membangun aplikasi dengan ruang lingkup yang cukup besar dalam sebuah perusahaan. Jika bisnis Anda terus berkembang dengan layanan yang terus berkembang juga, maka Anda mungkin harus berpindah atau memilih arsitektur SOA karena menyediakan lebih banyak skalabilitas. Terus yang keempat adalah Anda belum siap untuk merangkul budaya DevOps. Jika tim pengembang Anda tidak siap untuk mengubah cara mereka, Anda mungkin menghadapi beberapa kesusahan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak yang dapat menghambat pengembangan dan kinerja dari perusahaan Anda. Selanjutnya, kapan Anda dapat mempertimbangkan memilih arsitektur microservice? Yang pertama adalah jika Anda mengembangkan aplikasi berbasis web. Layanan microservice sangat cocok untuk aplikasi berbasis web karena memberikan fleksibilitas yang diperlukan serta memungkinkan skalabilitas lebih lanjut. Yang kedua, proyek di mana pengembang ingin memiliki kontrol terhadap proyek sebanyak mungkin. Jika tim Anda ingin mengambil kendali penuh atas proyek dan membuat perubahan dengan cepat tanpa khawatir dapat merusak beberapa fungsi lainnya, maka layanan microservice adalah pilihan yang sangat cocok. Terus yang ketiga adalah jika Anda ingin membawa aplikasi ke pasar lebih cepat. Arsitektur microservice
dapat memungkinkan Anda untuk mendorong produk yang Anda buat dalam tahap minimum lebih cepat untuk dapat dipasarkan atau dapat diimplementasikan di lapangan. Sebagai penutup sharing kali ini, selama 5 tahun terakhir, layanan microservice telah menjadi sangat populer di kalangan pengembang software. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda harus mengadopsinya dan menerapkan pada proyek yang Anda kerjakan. Pilihlah teknologi yang tepat untuk proyek Anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita untuk dapat memilih arsitektur yang cocok dalam pengembangan software. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.